Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dispa Karunia. Saya adalah perawat ahli pertama di RSUD Andi Makassau, Kota Parepare. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Yang pertama, kita akan membahas mengenai literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media sosial dalam proses melakukan mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Adapun kerangka kurikulum literasi digital ada 4, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, ada digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Dan yang terakhir ada digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Selanjutnya kita akan masuk ke manajemen ASN. Dalam manajemen ASN, saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu kedudukan ASN, peran dan fungsi ASN, hak dan kewajiban, serta sistem merit. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua ada P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Jadi perbedaan PNS dan P3K adalah PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, sedangkan P3K memiliki perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun fungsi dan tugas ASN ada 3, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dan kewajiban ASN, untuk PNS diatur dalam pasal 1 butir 3 dan pasal 7. Sedangkan untuk P3K diatur dalam pasal 1 butir 4 dan pasal 7. Adapun hak PNS yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua ada cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, dan yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K haknya adalah yang pertama mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, mendapatkan cuti. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Jadi perbedaan hak PNS dan P3K terdapat di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sementara P3K tidak mendapatkan hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Namun kewajiban PNS dan P3K sama, yaitu sama-sama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan.
Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan atau tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi, yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengerahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai ada dua, yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.